Pemerintah nih punya rencana gede banget untuk Papua, mengubahnya jadi pusat bioetanol nasional. Sebuah ambisi yang luar biasa, tapi pertaruhannya juga sama besarnya. Yuk kita bedah sama-sama, apa sih artinya semua ini buat masa depan Papua? Nah, semuanya berawal dari sini. Ini bukan sekedar wacana loh, tapi instruksi langsung dari Presiden. Jadi ini adalah arahan kebijakan yang sangat serius dan pastinya punya dampak yang sangat besar. Coba kita lihat angkanya, ini gila banget. 300.000 kiloliter bioetanol setiap tahun. Supaya kebayang, itu sama dengan 300 juta liter. Ini adalah proyek industri dengan skala yang belum pernah ada sebelumnya di tanah Papua. Oke, untuk ngebongkar isu yang kompleks ini, kita akan lihat dari 5 sudut pandang. Kita mulai dari ambisi besarnya, terus kita uji pakai angka-angka di lapangan. Habis itu, kita gali ideologi di baliknya, belajar dari kegagalan masa lalu, dan terakhir, kita coba cari jalan alternatif yang lebih baik. Oke, kita mulai dari bagian pertama, ambisi besar biofuel. Kalau kata pemerintah, proyek ini adalah langkah strategis buat ngurangin impor BBM dan bikin energi kita lebih mandiri. Kedengarannya bagus kan? Tapi, yang menarik justru ini, keraguan itu datang dari dalam pemerintahan sendiri. Ada pejabat tinggi yang ngaku kalau implementasi proyek ini masih jauh dari kenyataan. Pengakuan ini kan seolah-olah nunjukin ada jurang yang dalam banget antara rencana di atas kertas sama kondisi di lapangan. Sekarang, ayo kita masuk ke bagian yang paling seru, angka-angkanya. Sebenarnya apa aja sih yang dibutuhin buat mewujudkan ambisi raksasa ini? Mari kita hitung-hitungan sedikit. Pertama, kita lihat produktivitasnya. Rata-rata nasional, 1 hektar lahan tebu di Indonesia itu bisa menghasilkan sekitar 60 ton. Oke, catat angka ini ya, ini jadi patokan kita. Terus, dari setiap ton tebu itu bisa diolah jadi berapa banyak bioetanol? Jawabannya sekitar 70 liter. Ini angka kedua yang kita butuhin. Nah, sekarang kita gabungin 2 angka tadi. Buat mencapai target tahunan 300.000 kiloliter, setelah dihitung-hitung ternyata dibutuhkan lahan seluas lebih dari 71.000 hektar. Luas banget! Biar lebih kebayang 71.000 hektar itu segede apa, coba bayangin. Itu hampir seluas satu negara loh, negara Barbados. Jadi ini bukan lagi soal buka kebun biasa. Ini soal mengubah landscape Papua secara total. Lihat tabel ini deh. Ini nunjukin sesuatu yang penting. Bahkan, ya kalau kita super optimis, pakai bibit paling canggih yang bisa menghasilkan 100 ton per hektar pun, kita tetap butuh lahan seluas hampir 43.000 hektar. Artinya apa? Mau seefisien apapun teknologinya, proyek ini skalanya tetap masif. Dan ini bukan proyek sulap yang bisa jadi dalam semalam. Butuh waktu yang panjang. Kalau kita lihat lini masanya, dari mulai siapin lahan sampai pabriknya benar-benar jalan dengan kapasitas penuh, target produksi itu paling cepat baru bisa tercapai di akhir dekade ini. Ya mungkin sekitar tahun 2028 atau 2029. Oke, kita udah bahas angkanya. Sekarang kita coba gali lebih dalam lagi. Sebenarnya apa sih filosofi atau ideologi yang mendorong model pembangunan raksasa kayak gini? Nah, ilustrasi di sini nunjukin sebuah ironi yang kuat banget. Mau dibungkus pakai narasi kapitalis sebagai peluang investasi strategis atau pakai narasi sosialis atas nama kepentingan nasional, hasilnya seringkali sama. Proyek raksasa yang datang dari atas ke bawah, sifatnya ekstraktif, dan pada akhirnya mengorbankan masyarakat adat dan lingkungan. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, dan ini penting banget. Kenapa sih banyak pihak yang khawatir sama rencana ini? Jawabannya simpel, karena sejarah. Papua itu punya banyak sekali pelajaran pahit dari proyek-proyek serupa di masa lalu. Contoh paling jelas ya proyek MIFI di Merauke. Dulu janjinya muluk-muluk, mau jadi lumbung pangan dan energi raksasa. Kenyataannya, target produksinya gagal total. Warisan yang ditinggalkan malah jauh lebih buruk, deforestasi besar-besaran, konflik lahan, dan kerusakan lingkungan yang parah. Ini kan peringatan yang sangat keras. Dan jangan salah, ini bukan cuma cerita lama. Data terbaru nunjukin laju deforestasi di Papua itu terus naik, sebagian besar karena agribisnis. Trennya udah sangat mengkhawatirkan, bahkan sebelum proyek bioetanol raksasa ini dimulai. Ternyata pola merusak ini nggak cuma terjadi di Indonesia. Proyek biofuel skala besar di Brazil dan Malaysia juga meninggalkan jejak yang sama persis. Hutan ditebang, habitat satwa hilang, dan konflik tanah yang nggak ada habisnya. Jadi ini adalah masalah global. Oke, setelah kita bongkar semua masalahnya, kita sampai di bagian paling penting,
Terus gimana dong? Apa ada jalan lain? Jawabannya jelas ada. Yuk kita lihat visi alternatif yang ditawarkan. Model alternatif ini sebenarnya sederhana, ada 3 pilar utama. Pertama, stop buka hutan baru. Manfaatkan aja lahan-lahan yang udah terlanjur rusak. Kedua, pakai sistem agroforestry yang bisa menjaga ekosistem. Dan yang paling krusial, ketiga, jadikan masyarakat adat sebagai subjek utama, bukan cuma objek pembangunan. Nah, kunci pemberdayaan ini ada pada satu prinsip, padi atapa, atau dalam bahasa Inggris disebut FPIC. Intinya gampang banget, tidak boleh ada proyek apapun di tanah adat tanpa persetujuan penuh dari masyarakat, setelah mereka dapat informasi yang jujur dan lengkap. Ini mengubah posisi mereka, dari yang tadinya korban jadi mitra pembangunan. Inilah inti solusinya. Indonesia itu punya 14 juta hektar lahan terdegradasi yang kasarnya nganggur. Pertanyaannya kan jadi simpel banget, kenapa kita tidak memulihkan dan memakai lahan itu untuk energi daripada mengorbankan hutan hujan terakhir kita yang tak ternilai harganya. Jadi, tujuan akhirnya adalah sebuah model pembangunan yang utuh. Model yang nggak lagi membenturkan kebutuhan energi dengan kelestarian lingkungan, atau kemajuan ekonomi dengan hak asasi manusia. Semuanya harus jalan beriringan. Pada akhirnya, kita kembali pada satu pertanyaan besar. Papua ini mau dibawa kemana? Apakah akan jadi pusat inovasi energi yang berkelanjutan dan menyejahterakan? Atau justru menjadi sebuah kisah peringatan lagi? Sebuah catatan kaki tragis dalam sejarah kerusakan lingkungan? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan nasib bumi cendrawasih.